Kisah si cantik dan si buruk rupa ternyata ada dalam kisah nyata. Sebagian kita selama ini hanya mendengar dari kisah dongeng belaka. Seperti kisah sahabat Nabi Muhammad berikut ini. Namanya Julaibib. Penampilannya kurang menarik, namun dia dirindukan bidadari. Jangan pernah memandang seseorang dari kondisi fisiknya, karena sesungguhnya di hadapan Allah kadar keimananlah yang dihitung. Jangan pula sesekali engkau merendahkan seseorang karena rupanya. Bisa jadi orang yang engkau rendahkan tersebut lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Penampilan Julaibib memang jauh dari menarik. Dikutip dari khazanahimani.com, bentuk fisiknya Julaibib kerdil dan pendek. Nama Julaibib adalah nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini tentu bukan ia sendiri yang menghendaki. Bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yatsrib, tidak bernasab dan tidak bersuku adalah cacat sosial yang sangat besar. Tampilan fisik dan kesehariannya juga menjadi alasan sulitnya orang lain ingin berdekat-dekat dengannya. Wajahnya jelek terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diciduk dengan tangkupan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikianlah keadaan Julaibib pada saat itu. Namun jika Allah berkehendak menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah, dan dia selalu berada di saf terdepan dalam salat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, tidak begitu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Syufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah. Julaibi, begitu lembut beliau memanggil, tidakkah engkau menikah? Siapakah orangnya ya Rasulullah? Yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini? Kata Julaibib. Julaibib menjawab dengan tetap tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah juga tersenyum, mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Tapi hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah menanyakan hal yang sama. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan di hari ketiga itulah, sang Nabi menggamit lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansor. Aku ingin menikahkan putri kalian. Kata Rasulullah pada si empunya rumah, betapa indahnya dan betapa barakahnya. Begitu si wali menjawab berseri-seri, mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. Oh, ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan kegelapan di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah, kupinang putri kalian untuk Julaibib, Julaibib. Begitu kagetnya ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib, ya Rasulullah, terdengar helaan nafas berat. Saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini dengan Julaibib. Istrinya berseru, bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Sang putri dari balik tirai berkata anggun, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibu menjelaskan. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan dia membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Sang gadis yang salehah lalu membaca ayat ini dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36.
Dan sang nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis salihah, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh barakah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah meski di dunia sang istri salehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya." Julaibib telah dihajatkan langit mesti tercibir di bumi. Ia lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang bersikap tidak terlalu bersahabat padanya. Saat syahid, sang nabi begitu kehilangan. Tapi ia akan mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya. Maka ia bertanya di akhir pertempuran, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sekali para sahabat menjawab. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Sang nabi bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was dan tidak seyakin tadi. Beberapa menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib, maka ditemukanlah dia, Julaibib yang mulia. Terbunuh dengan luka-luka, semua dari arah muka. Di sekitarnya tergolek 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Sang Rasul dengan tangannya sendiri mengafani Julaibib yang sudah syahid. Beliau mensolatkannya secara pribadi serta mendoakannya. "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Demikianlah kisah hidup Julaibib, salah satu sahabat Nabi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita singkat ini. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh orang lain. Bisa jadi orang yang kita benci amal ibadahnya lebih banyak. Semua manusia di hadapan Allah kedudukannya sama, yang membedakan hanyalah amal ibadah. Wallahu a'lam bishawab.